Halo semuanya, balik lagi bareng saya Ruby. Jadi di video kali ini, saya akan merekap seluruh alur cerita dari film yang berjudul Believer. Film yang dirilis pada tahun 2018 ini menceritakan tentang seorang polisi yang bernama Won-ho bersama dengan timnya berusaha untuk menangkap seorang pengedar narkoba kelas kakap yang bernama Tuan Lee. Namun, ia kesulitan untuk menemukan Tuan Lee dikarenakan Tuan Lee hanya bekerja di balik layar tanpa pernah menunjukkan dirinya. Lantas, bagaimana cara Won-ho untuk menangkap Tuan Lee? Tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Film ini akan dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis muda yang bernama Soo-jong datang ke sebuah restoran untuk bertemu dengan seorang detektif yang bernama Won-ho. Soo-jong adalah seorang mantan pecandu narkoba sekaligus informan Won-ho untuk menangkap pengedar narkoba kelas kakap yang bernama Tuan Lee. Won-ho pun meminta Soo-jong untuk bertemu dengan Tuan Lee dengan harapan ia dapat mendapatkan informasi tentang Tuan Lee. Dan akhirnya Soo-jong pun setuju untuk bertemu dengan Tuan Lee dan meminta Won-ho untuk menjemputnya di sebuah stasiun kereta setelah ia bertemu dengan Tuan Lee. Won-ho pun datang ke stasiun kereta yang telah mereka sepakati. Namun, setelah menunggu cukup lama, Won-ho belum juga mendapat kabar dari Soo-jong. Saat Won-ho mencoba untuk menghubungi Soo-jong, ia mendapatkan sebuah pesan foto yang menunjukkan sebuah tempat di parkiran. Won-ho pun mencoba mencari tempat tersebut dan saat ia sampai di tempat itu, ia mendapati Soo-jong telah berlumuran darah. Ia pun segera membawa Soo-jong ke rumah sakit, namun naasnya, Soo-jong tidak dapat diselamatkan dan sebelum meninggal, Soo-jong sempat menggambar angka 8 di sebuah kertas yang diberikan oleh Won-ho. Scene pun berpindah di mana tampak seorang wanita turun dari mobil dan berjalan menuju ke sebuah gedung tua. Namun, tiba-tiba saja gedung tersebut meledak. Ia pun segera meninggalkan tempat tersebut dan tibalah dia di kantor polisi. Diketahui bahwa wanita tersebut bernama Oh Yun-ok. Dia adalah salah satu anak buah Tuan Lee yang bertugas untuk melakukan penjualan narkoba secara online. Dia pun bertemu dengan Won-ho dan menawarkan kerjasama untuk menangkap Tuan Lee. Dan sebagai gantinya, ia meminta agar Won-ho bersedia menyembunyikannya di kantor polisi. Dia juga berkata bahwa ia hampir saja terbunuh oleh Tuan Lee dan bila saja Tuan Lee mengetahui bahwa ia masih hidup, maka Tuan Lee akan datang untuk membunuhnya. Polisi datang ke tempat di mana ledakan terjadi dan ternyata tempat tersebut adalah sebuah pabrik pembuatan narkoba milik Tuan Lee. Oh Yun-ok pun menjelaskan bahwa korban-korban yang tewas di pabrik tersebut adalah para eksekutif yang menjalankan bisnis Tuan Lee. Namun, karena sebuah alasan, Tuan Lee membunuh mereka semua. Di pabrik, polisi menemukan seorang yang selamat dan seekor anjing yang tampak terluka parah. Diketahui bahwa korban yang selamat tersebut bernama So Young Rak atau kita panggil saja dia Rak. Rak adalah seorang anak dari pekerja pabrik yang tewas. Ia bersama dengan ibunya tinggal di pabrik tersebut. Kita kembali lagi ke Oh Yun-ok. Oh Yun-ok yang telah membeberkan informasi tentang Tuan Lee pada polisi, tiba-tiba saja merasa dadanya sakit saat dia sedang makan siang, dan tak lama, ia pun tewas. Salah satu rekan Won-ho yang berjaga di rumah sakit mendapati Rak sudah tidak berada di tempat tidurnya. Ia pun segera melapor pada Won-ho. Won-ho pun segera ke rumah sakit dan saat ia tiba, ia mendapati Rak sedang berada di kamar mayat sambil melihat jenazah ibunya. Rak pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangannya, namun Rak hanya diam saja. Akan tetapi saat Won-ho membahas tentang anjing yang polisi temukan di lokasi kejadian, Rak tiba-tiba saja bersedia berbicara. Rak pun dibawa oleh Won-ho untuk melihat kondisi anjing tersebut. Dan sampainya di sana, Rak ditanya siapa nama anjing tersebut dan dia pun menjawab bahwa anjing tersebut bernama Jindo. Rak bertanya pada Won-ho
Apakah Uno yakin dapat menangkap Tuan Li, sementara tak ada satupun orang yang pernah melihat wujud dari Tuan Li? Uno dengan percaya dirinya menjawab bahwa dia pasti akan menangkap Tuan Li. Setelah melihat kondisi anjing miliknya, Rak pun bersedia memberikan informasi kepada polisi. Polisi menanyakan tentang 2 unit HP yang Rak miliki. Rak menjawab bahwa salah satu HP tersebut ia gunakan untuk menghubungi pembeli yang berasal dari Cina. Rak juga berkata bahwa ia memiliki janji dengan pembeli tersebut untuk mengantarkan salah satu atasannya untuk bertemu dengan sang pembeli. Pembeli asal Cina itu membuat syarat untuk bertemu langsung dengan Tuan Li karena dia memiliki bahan baku yang berkualitas terbaik dan menginginkan Tuan Li untuk membuat obat dari bahan baku tersebut dan menjualnya kembali pada dirinya. Dan pada saat itulah, Rak berkata bahwa Tuan Li akan bertemu langsung dengan pembeli asal Cina tersebut. Di sini diketahui bahwa pembeli asal Cina itu bernama Jin Harim, seorang warga Cina yang lahir di Korea Selatan. Jin Harim merupakan orang yang menguasai sebagian besar pasar penjualan narkoba di Cina, dan orang yang harus Rak pertemukan dengan Jin Harim bernama Park Sun Chan, salah satu anak buah Tuan Li yang memiliki reputasi cukup sadis. Akhirnya Uno pun menyusun sebuah rencana. Dia berpura-pura menjadi Park Sun Chan untuk bertemu dengan Jin Harim. Dan sesampainya di tempat pertemuan, Jin Harim pun menanyakan tentang siapa orang yang datang bersama dengan Rak, karena Jin Harim hanya ingin bertemu dengan Tuan Li. Uno yang berpura-pura menjadi Park Sun Chan pun menjelaskan bahwa dia adalah orang yang ditugaskan oleh perusahaannya untuk bertemu dengan Jin Harim dan berkata bahwa Tuan Li akan bertemu dengan Jin Harim bila mereka telah mencapai kesepakatan. Uno pun memberikan Jin Harim sampel narkoba buatan perusahaannya, dan setelah mencoba sampel dari Uno, Jin Harim dan istrinya pun sangat puas dan setuju untuk memberikan bahan baku miliknya. Dan sekarang, Uno harus menyamar menjadi Jin Harim untuk menipu Park Sun Chan. Ia bersama dengan timnya mengatur set sama persis dengan tempat milik Jin Harim. Dan saat Park Sun Chan tiba, dia pun diantar oleh Rak untuk bertemu dengan Uno yang sedang menyamar menjadi Jin Harim. Uno pun menirukan semua perkataan yang Jin Harim katakan pada saat mereka bertemu. Dan pada saat Rak memberikannya sampel narkoba yang dinamai Leica untuk dicicipi oleh Uno, yang tentu saja itu bukanlah narkoba yang sebenarnya, tiba-tiba saja Park Sun Chan mencurigai sampel yang diberikan oleh Rak, dikarenakan sampel yang diberikan oleh Rak tampak lebih keruh. Park Sun Chan pun mengeluarkan sampel yang dibawa olehnya dan tentu saja itu adalah Leica yang asli dan meminta Wonho untuk mencicipinya. Dengan terpaksa, agar penyamarannya tidak terbongkar, ia pun menghirup narkoba tersebut dan setelah menghirup narkoba tersebut, efek yang luar biasa dirasakan oleh Wonho yang membuat dia sekarat. Seluruh anggota timnya pun berusaha untuk menyelamatkannya dengan memasukkannya ke dalam air es. Dan dengan menyuntikkan sesuatu ke leher Wonho, dia pun berhasil diselamatkan dan seluruh rencananya pun berjalan lancar. Keesokan harinya, Rak pergi untuk menjemput bahan baku milik Jin Harim dan membawanya ke pabrik cadangan yang berada di tengah ladang pembuatan garam. Tentu saja dengan pengawasan ketat dari Wonho dan timnya. Dan sesampainya Rak di pabrik tersebut, Rak bertemu dengan 2 orang pekerja yang tunarungu. Rak meminta mereka untuk menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu 2 hari. Pada saat mereka sedang istirahat makan malam, Rak memberitahu kepada kedua pekerja itu bahwa ibunya telah meninggal. Namun, dia tidak dapat melakukan upacara pemakaman dikarenakan terlalu banyak polisi. Kedua pekerja itu pun membantu Rak untuk melakukan upacara pemakaman untuk ibunya. Dan setelah menghisap narkoba, kedua pekerja itu pun mulai bekerja. Mereka bekerja siang dan malam tanpa stop yang membuat anggota Wonho sangat kelelahan. Wonho yang sedang beristirahat mendapatkan dokumen tentang Rak yang memperlihatkan foto ibu Rak bersama dengan seorang anak yang sama sekali tidak mirip dengan Rak. Wonho pun meminta Rak untuk menemuinya di belakang pabrik. Rak
menceritakan bahwa dia ditemukan oleh ibu dan ayah Soyung Rak saat ia masih berumur 8 tahun di dalam sebuah kontainer, dan Soyung Rak yang asli telah meninggal setahun sebelumnya. Dia pun hidup dengan menggunakan identitas Soyung Rak hingga saat ini. Dan tiba-tiba saja, sekelompok orang datang ke pabrik. Mereka adalah Park Sun Chan dan Direktur Brian. Polisi pun dibuat bingung karena Brian tidak terdapat dalam list orang yang berkaitan dengan Tuan Lee. Brian pun mulai percakapannya dengan Rak dan memberikannya sebuah amplop. Rak bertanya apakah ini dari Tuan Lee. Tanpa berkata apapun, Brian pun langsung pergi dari tempat itu, dan di perjalanan, Brian memerintahkan Park Sun Chan untuk menyingkirkan Rak karena dia tidak senang dengan sikap Rak. Polisi pun mencari tahu informasi tentang Brian, dan diketahui bahwa nama asli Brian adalah Lee In-moo. Ia merupakan putra dari orang terpandang. Dia juga pernah terlibat dalam beberapa kasus kriminal. Namun, dikarenakan kekuasaan orang tuanya, dia selalu bebas dari jeratan hukum. Dan saat Uno sedang melihat profil dari Brian, dia melihat sebuah lambang yang mirip dengan gambar yang digambar oleh Sujong sebelum dia meninggal. Uno pun mulai mencurigai bahwa Brian adalah Tuan Lee yang selama ini dia cari. Leica pun telah selesai dibuat dan Rak telah bersiap-siap untuk mengantarkan barang tersebut kepada Tuan Lee. Sedangkan polisi juga sudah melakukan persiapan untuk menangkap Tuan Lee. Namun, saat Uno sedang melakukan pertemuan dengan Rak, tiba-tiba saja orang-orang Jin Harim datang dan menculik mereka. Ternyata, Jin Harim mengetahui identitas Uno yang seorang polisi dan akan membunuh Wunho. Namun Wunho berhasil merebut senjata milik anak buah Jin Harim sehingga terjadilah adegan baku tembak. Sementara di pabrik pembuatan narkoba Tuan Lee, tampak sekelompok orang datang dan terdengar suara tembakan. Anak buah Wunho yang berjaga di tempat tersebut pun masuk ke dalam pabrik dan menemukan banyak orang yang telah tewas. Dan saat mereka memeriksa keadaan sekitar, tiba-tiba saja kedua pekerja yang tunarungu itu menembaki mereka sambil melarikan diri. Dan saat salah satu anggota polisi mencoba untuk mengejarnya, sebuah bom meledak tepat di sampingnya. Kita kembali lagi ke Wunho yang sedang baku tembak dengan Jin Harim dan anak buahnya. Wunho pun tersudut karena dia telah kehabisan peluru. Jin Harim menembaki Wunho dengan membabi buta, dan saat peluru senjata Jin Harim juga telah habis, mereka pun melanjutkan pertarungannya tanpa senjata api. Tetapi Jin Harim tampak berhasil mengungguli Wunho, dan saat ia akan membunuh Wunho, Rak datang dan menembak kepala Jin Harim hingga dia tewas. Mereka pun kembali menjalankan rencana awal untuk mengantarkan Leica pada Park Sun Chan. Namun saat di perjalanan, salah satu polisi yang selamat dari ledakan yang terjadi di pabrik melapor pada Wunho bahwa salah satu anggotanya telah tewas. Wunho pun sangat marah pada Rak karena Rak tidak memberitahunya tentang bom yang dipasang di pabrik. Akan tetapi, dia tetap melanjutkan rencananya untuk membawa Leica pada Park Sun Chan agar dapat menangkap Tuan Lee. Rak pun berusaha meyakinkan Wunho bahwa dia tidak menyangka bahwa anak buah Wunho akan terbunuh di pabrik. Polisi mendapatkan pesan dari Tuan Lee yang menyuruh Rak untuk mempertemukannya dengan Jin Harim di salah satu stasiun kereta. Namun polisi tidak mengetahui stasiun kereta yang dimaksud oleh Tuan Lee. Wunho pun bermaksud akan bertanya pada Rak tentang stasiun kereta yang dimaksud Tuan Lee. Namun anggotanya bertanya, mengapa Wunho masih mempercayai Rak yang telah menyebabkan salah satu anggotanya tewas. Namun Wunho telah membulatkan tekadnya untuk menangkap Tuan Lee. Mereka pun melakukan persiapan untuk berpura-pura menjadi Jin Harim. Dan tibalah mereka di stasiun kereta yang dimaksud oleh Tuan Lee. Dan Park Sun Chan pun mengantarkan mereka ke sebuah tempat yang ternyata adalah pabrik pembuatan narkoba. Di tempat itu,
tampak Brian yang telah menunggu mereka. Brian memerintahkan Park Sun-chan untuk membawa Rak ke tempat terpisah, sedangkan dia yang akan mengantar tamu VIP-nya. Rak dibawa ke sebuah tempat dan diikat di sebuah kursi, dan tampak Park Sun-chan ingin membunuh Rak. Di tempat yang berbeda, Brian memulai transaksinya dengan Woo-no yang sedang berpura-pura menjadi jin harim. Brian pun mengaku bahwa dia adalah Tuan Lee yang sebenarnya. Namun Woo-no berkata bahwa dia tidak yakin kalau Brian adalah Tuan Lee. Brian yang tidak senang dengan ucapan Woo-no memanggil anak buahnya yang membuat keadaan semakin menegangkan. Dan tiba-tiba saja datang seorang pelayan yang membawa sesuatu dan terdengar suara HP yang berdering. Pelayan itu pun berkata bahwa itu dari Tuan Lee, dan saat dibuka tampak sepotong tangan yang sedang memegang HP yang berdering. Dan terlihat panggilan masuk dari Tuan Lee. Dan saat Woo-no mengangkat panggilan tersebut, dua orang yang menggunakan topeng masuk ke ruangan tersebut dan menembaki mereka. Woo-no pun berusaha untuk berlindung, dan saat dia melihat Brian yang mencoba untuk kabur, ia mengejarnya dan terjadilah pertarungan yang cukup sengit. Woo-no berhasil mengungguli Brian dalam pertarungan tersebut, dan saat Woo-no akan menghajar Brian, dia tertembak di bagian dada yang membuat dia tak sadarkan diri. Brian pun dibawa ke suatu tempat oleh orang yang mengenakan topeng tadi, dan saat mereka membuka topengnya, ternyata mereka adalah pekerja pabrik yang tunarungu. Di tempat itu juga tampak Park Sun-chan yang telah tewas dan kehilangan lengannya, dan tak lama muncullah Rak di hadapan Brian. Dan akhirnya, Brian pun menyadari bahwa Rak adalah Tuan Lee yang sebenarnya. Di tempat lain, bala bantuan dari polisi pun datang dan menemukan Woo-no yang sudah terkapar. Woo-no segera bangkit dan pergi untuk mencari orang-orang yang membawa Brian. Rak berkata kepada Brian bahwa Brian telah melakukan 3 kesalahan yang sangat fatal. Kesalahan pertamanya adalah dia telah membunuh ibu angkat Rak yang telah bekerja pada Rak seumur hidupnya. Kesalahan keduanya, dia telah membuat anjingnya terluka parah. Dan kesalahan yang paling fatal adalah Brian berpikir dapat memerankan peran Tuan Lee di depan Tuan Lee yang sebenarnya. Dan secara perlahan, punggung Brian pun dibakar persis dengan luka yang dialami oleh anjing miliknya. Woo-no yang sedang mencari Brian mendapat sebuah panggilan telepon dari Tuan Lee yang mengatakan bahwa Tuan Lee akan berada di lobi beberapa saat lagi. Namun Woo-no mengetahui bahwa itu suara dari Rak dan segera menuju lobi. Sesaat setelah dia sampai di lobi, dia menemukan Brian yang terkapar dengan luka bakar yang parah. Dan tiba-tiba saja Woo-no teringat pada anjing milik Rak yang bernama Jindo. Saat Woo-no memanggil anjing tersebut dengan sebutan Jindo, anjing itu tak merespon sama sekali. Sedangkan saat dia dipanggil dengan sebutan Leka, dia langsung meresponnya. Woo-no pun menyadari bahwa dia telah ditipu oleh Rak. Pihak kepolisian pun mengumumkan bahwa mereka telah berhasil menangkap bandar narkoba kelas kakap yang bernama Tuan Lee. Namun, seluruh anggota Woo-no yang mengetahui bahwa itu bukanlah Tuan Lee yang sebenarnya hanya dapat tertunduk lesu. Woo-no pun meminta atasannya untuk melakukan pencarian pada Rak yang dia yakini adalah Tuan Lee yang sebenarnya. Namun, permintaannya itu ditolak mentah-mentah karena Brian telah mengaku bahwa dia adalah Tuan Lee. Woo-no pun mengundurkan diri dari kepolisian dan berkata bahwa dia akan pergi mencari seekor anjing. Woo-no tampak mengendarai mobilnya di tengah hamparan salju yang sangat luas dengan wajah yang putus asa. Sampailah dia di sebuah rumah, dan sampainya dia di rumah tersebut, dia berteriak memanggil Leka. Dan benar saja, Leka, anjing milik Tuan Lee, menghampirinya.
Di tempat itu juga tampak dua pekerja yang tunarungu, dan tak lama Rak atau Tuan Li pun muncul. Dia pun mengajak Kuno untuk minum kopi, dan ketika mereka berdua duduk untuk minum bersama dengan senjata mereka di atas meja, Kuno pun bertanya pada Rak, apakah dia pernah bahagia dalam hidupnya. Dan dengan suara tembakan yang terdengar dari dalam rumah, film pun tamat. Jadi itu ya guys, seluruh alur cerita dari film yang berjudul Believer. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe-nya. Saya Robi pamit, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.